Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membahas mengenai sinyal switch on. Kemarin sudah dibahas pada materi power sequence bahwa sinyal switch on ini dihasilkan oleh blok EC saat tombol power ditekan. Coba kita lihat di sini ada referensi switch on dihasilkan dari halaman 21. Nah, ini bloknya EC. Coba kita lihat. Switch on. Ini ya, yang bisa lihat switch on. Ini jadi ketika ketika tombol power kita switch, kita on kan, maka microcontroller yang ada di dalam EC ini setelah menerima sinyal dari short bread, maka akan menghasilkan sinyal switch on. Di sini ditunjukkan bahwa switch on ini didistribusikan pada halaman 27 dan 28. Coba kita ikuti referensi yang ada ya. Halaman 27 dulu. Maaf sebentar. Halaman 27 dulu coba. Sini kita lihat, ternyata di sini switch on digunakan sebagai pemicu IC power TPS 5116, di mana IC ini digunakan untuk menghasilkan tegangan 1,8 Vesus ya ini ya. Namun tentunya di sini selain sinyal switch on, juga ada sinyal lain di sini, main on, yang menjadi pemicu hadirnya tegangan 1,8 Vesus. Namun karena pembahasan kita di sini masih sinyal switch on, jadi kita fokuskan untuk distribusi switch on ya, seperti itu. Coba kita lihat tadi menghasil 1,8 Vesus. Coba kita lihat referensi yang lain tadi di halaman 28 ya. Oke, di halaman 28. Coba kita lihat. Nah, ini. Nah, ini switch on-nya. Ternyata di sini switch on ini sinyalnya diturunkan lagi, ini menjadi switch D, dimana switch D ini digunakan atau didistribusikan ini ada referensinya di halaman 24. Coba kita lihat. Coba ini di halaman 24 kita lihat. Switch D. Nah, ini switch D. Ternyata di sini switch D, sinyal yang telah diturunkan dari switch on tadi digunakan untuk memicu MOSFET PI19. Ini simbolnya N channel agar 3 volt always ini turun menjadi 3 Vesus, seperti itu ya. Mungkin Anda mau tanya, Pak, kok tahu Pak MOSFET yang digunakan ini jenis N channel dari mana Pak? Gitu. Caranya Anda lihat simbol panah yang ini kan masuk ya, arahnya yang mengarah ke gate. Kalau simbol panahnya ini
mengarah ke gate, masuk ke dalam, Anda ingat simbol dioda, berarti di bagian belakang ini positif, di bagian depan ini negatif, berarti jenisnya N channel. Tapi kalau sebaliknya, kalau panahnya mengarah keluar, berarti yang bagian sini menjadi apa? Positif, yang di sini negatif, berarti karena di sini positif berarti P channel, gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi sus on setelah diturunkan menjadi sus D. Sus D nya digunakan untuk men-trigger MOSFET PI19 agar 3 always ini turun menjadi 3 sus. Di sini kita akan mencoba membahas bagaimana prosesnya sus on ini merubah sinyalnya menjadi sus D. Itu kita bisa melihat di halaman 28. Tadi sudah kita buka ya. Ini coba kita lihat. Nah. Maaf, ini videonya goyang-goyang karena memang kamera saya pegang dengan tangan. Karena kalau saya menggunakan Camtasia atau program yang lain untuk capture dari layar, ini kadang agak susah kalau pas mau saya kombinasikan dengan praktek gitu ya. Jadi saya rasa dengan HP sudah cukup untuk gambarnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi prosesnya ini untuk sus on ini akan menghasilkan sinyal sus D. Ini Anda ingat sinyal S5 on ya, ini karena rangkaiannya sama. Cuma karena di sini ada beberapa tambahan MOSFET, namun cara kerjanya sama. Dimana kondisi sebelum tombol switch kita tekan, sebelum di on, di sini sudah hadir tegangan VIN atau 19 volt yang diturunkan dengan resistor pembagi. Nah, ini untuk yang tegangan tersebut akan membuka gate-nya PI17 sehingga MOSFET ini aktif, dan 15 volt yang sebelumnya sudah hadir ini drop karena MOSFET-nya terbuka gitu ya, sehingga sus D-nya ini tidak keluar. Ini kondisinya waktu sebelum on gitu ya. Untuk tegangan nanti yang akan terukur di kaki 3 yang diturunkan dari VIN, ini cara menghitungnya seperti ini, misalkan Anda ingin tahu. Coba kita buka kalkulator. Caranya gini, cara ngitungnya. PR63 dibagi R total itu PR62 plus PR63, nanti dikali sumber tegangannya. Di sini PR63 1 mega. Terus untuk PR62 nya 1 mega, jadi R totalnya kan 2 mega. Jadi PR63 dibagi PR62 plus PR63, jadi gini ya, berarti 1 mega dibagi R totalnya berarti berapa? 2 kan ya, kan 1 mega tambah 1 mega berarti dibagi 2 dikali tegangan sumbernya berapa? Tegangan sumbernya ini VIN, ini anggap aja dari adaptor, berarti 19. Nilainya harusnya terukur antara 9,5 volt gitu ya. Nanti di titik ini di titik di sini di kaki nomor 3 ini ya, harusnya terukur 9,5.
Namun karena pembagiannya ini menggunakan resistor, biasanya resistor itu ada toleransi 5 sampai 10%. Bisa toleransi ke atas, bisa toleransi ke bawah. Ya paling tidak nanti terukur antara 9 volt lah nanti di sini gitu ya. Itu kondisinya ketika tombol belum di on ya. Karena 19 volt ini sudah aktif lebih dulu. Namun ketika EC mengirimkan sinyal switch on ketika tombol switch ditekan, maka transistor jenis apa ini ya? P16 ini jenis apa ini? NPN, karena panahnya keluar. Berarti di sini yang terhubung ke basis positif. Kalau panahnya ke dalam, yang terhubung basis negatif berarti jenisnya PNP ya. Ini jenisnya negatif, positif, negatif. Jadi NPN. Jadi setelah sinyal switch on ini hadir, transistor P16 ini akan aktif sehingga tegangan kurang lebih 9 volt yang tadi terukur di sini ini akan menjadi 0 volt karena transistornya terhubung ke ground, ngedrop jadi gitu ya. Jadi ini persis seperti kemarin waktu kita bahas sinyal S5 on. Jadi seperti itu. Karena di sini 0 volt, maka MOSFET PHY17, MOSFET N channel ini dia tidak akan mendapat pemicu untuk gate-nya. Sehingga MOSFET PHY17 ini tidak aktif. Karena tidak aktif, maka 15 volt yang sudah hadir di sini tegangannya tidak ngedrop, sehingga akan dihasilkan sinyal turunannya namanya SUSD gitu ya. Namun nanti di sini terukurnya tidak 15 volt karena ada resistor pembagi gitu ya. Atau biar lebih mudah dipahami, coba kita praktekkan langsung pada motherboard. Kita akan ukur bersama-sama. Kita akan lanjutkan pada video selanjutnya untuk ini pengukuran tegangannya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk teorinya sinyal switch on ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.